yang begitu. Maaf Kak Ai ya, memang begitu di Bible. Maaf Kak, maaf ya. Maka Kak Ai itu pasti langsung menampar, ketepak Tuhanku, laisa kamitsli syai'un. Jangan kau sentuh aku, karena aku belum pergi ke bapakku dan bapakmu. Ayo lamar aku lewat bapak, ada ke bapakku, kan gitu. Kan gitu. Halalkan aku, nah, gitu. Kau sentuh aku dan jamaah aku. Ayo, mari kita ke bapakku dan bapakmu. Kita ijab dan kabul. Nah, kan enak. Maka bersyukurlah Kak Ai jadi Islam. Tuhannya tak bisa dihinakan secara esensi. Kak Ai dengarkan baik-baik. Tatap wajah saya Kak Ai. Tatap Kak. Jangan senyum. Kakak manis banget kalau senyum itu ya Allah. Aku jadi iri. Kayak Inara ya senyumnya. Kak Ai. Lu jangan Inara-Inara. Lu gua Inuri nih. Diam lu. Kak Ai. Dengarkan baik-baik. Nama Allah kita Kak Ai. Nama Allah kita. Itu tidak pernah dari mulai Adam sampai jam sekian waktu sini, itu tidak pernah disematkan kepada makhluk Kak. Gak pernah Kak. Maka nama ini terjaga sebagai nama mulia. Bahkan Oten aja Kak, yang udah caplok kata-kata Latinnya dipindah ke Bible-nya, gak bisa menyebut kalam ilahi itu Kak. Allah makan nang yuang. Gak pernah minta, ya Tuhan berilah aku kesehatan. Gak mungkin Kak. Pasti Kakak mintanya gini, ya Tuhan halalkan aku dong. Makanya nggak mungkin Tuhan kita itu memiliki hormon testosteron berbulu dan berbiji, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Kak. Karena bahaya buat Kak Ai. Aku pasti berantem sama kakak. Pastilah berantem. Nggak mau aku rebutan. Aku pengen juga Kak Ai. Aku dulu Uni nggak bisa. Akhirnya kita bunuh-bunuhan nanti. Gara-gara kita pengen disalib sama Tuhan. Kan kakak pengen dipaku kan sama Tuhan itu jadinya. Di Kristen Tuhannya dipaku. Kalau kita punya Tuhan cowok, kita yang minta dipaku sama Tuhannya. Bahaya kan kita? Paku adek bang gitu. Karena Tuhannya ganteng gitu loh. Kalau di Kristen Tuhannya dipaku. Riva jangan traveling. Kita punya Tuhan jangan traveling Riva. Aku jujur. Enggak. Ini kan aku Nandar. Itu diam Nandar, ini sesama cewek. Di sini mana? Di mana Nandar? Gue lagi ngomong sesama cewek nih. Kalau sempat kita punya Tuhan ganteng Kak. Terus dia jamaah kakak. Kakak tidak akan beriman kepada Tuhan yang dipaku. Kakak yang minta dipaku. Paku adik bang. Segitu. Bahaya. Makanya nggak mungkin kita memiliki Tuhan yang dipaku dan memiliki paku gitu Kak. Bahaya. Jadi Kak Ai, aku hanya menghimbau Kak Ai, bersyukurlah kepada Allah karena Al-Quran katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad menyampaikan perintah, ya ayuhan nas, ya manusia, bukan ya bani Israel, nggak ada. Ya ayuhan nas ubudu, a'budu, mengabdilah, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabbmu yang telah menjadikanmu, rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan menjadikan orang sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Jadi kita ini diciptakan untuk bertakwa kepada Allah. Tiba-tiba Kak Ai tanggal 25 Desember, haleluya Tuhan lahir, happy birthday, barakallah fi umrik Yesus, barakallah fi umrik. Kan gak keren banget Kak? Gak keren Kak. Kakak aku cuma ngasih tahu, kakak jangan pacaran sama Oten. Nanti kalau nikah kakak mereka tuh ada kulitnya. Nanti kakak, aduh, bau Kak. Enggak ya, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyain Kak? Kalau enggak kita sapa teman-temannya lain. Nanti sapa teman yang lain dulu. Yaudah. Kakak jangan deket-deket wajahnya. Aku kalah manis. Biasanya yang paling manis aku. Oke, izin sahabat tamu baru ya, Goni Riva, Kak AI, Bang Kiko, selamat malam. Islam atau Kristen Bang Kiko? Selamat malam. Ya, Islam atau Kristen Bapak? Salam, assalamualaikum. Oke, waalaikum. Oke, ada yang mau ditanya nih ke Kakak Uni Riva, silakan. Ke Uni. Tadinya sih mau nanya Uni Riva, tapi semakin lama saya lihat kualitasnya malah nggak ada lagi, hilang.
dikatain tidak berkualitas sama Oten itu bukan hinaan, Pak. Jadi gini, Jangan Pak ya. tersinggung. Uni Rifa jangan Oh, tersinggung. enggak saya. Oh, lo kok Dari tadi tersinggung? ente udah bicara, kasih kesempatan orang lain untuk bicara. Waduh, kok tersinggung Bapak? Enggak, ente yang tersinggung langsung jawab. Lah, saya kan narasumber di sini, kok ngamuk-ngamuk anak Theo sini loh. Yang Saya narasumber nggak kan saya di ngamuk. sini. Saya kangen Udah Anda. santai. Ih, kangen. Udah diam aja santai. Jadi gini ya, dikatakan bodoh sama orang bodoh bukan hinaan. Dikatakan hina sama makhluk hina juga bukan hinaan. Dikatakan pintar sama orang bodoh juga bukan pujian. Jadi nggak masalah. Saya Dikatakan nggak tidak bilang Anda bodoh, berkualitas nggak gitu. ada, nggak ada. Enggak, saya cuma nambah- ngasih tak. Aduh. Jangan nambah-nambahin dong Uni Dah. Rifa. Mika, Tante Mika, maju dulu Enggak. lah. Mau minum madu aku. Tanti. Tante. Eh, Aku izin Nanti. minta fotonya Bang Kiko ya. Izin aku minta fotonya Bang. Kayaknya Ah. bagus. Apa ini? Bang Aku lagi Jonathan. main Mobile tahu Legend. sama Bang Kiko Tanti. Saya bukan orang baru buat kita, Oh, Bang Kiko. teman-teman. Saya kenal Bang banget Uni Kiko. Rifa. Ya, Iya. Oke. Tadi perkataan Bang Kiko, Uni Rifa, apa tadi? semakin nggak berkualitas pintar. katanya. Semakin kesini semakin nggak berkualitas. Bagaimana menurut Abang, Tuhan yang semakin turun ke bumi semakin hilang kualitasnya? Sebagai Tuhan, boleh nggak aku bertanya? Ada Tuhan menghilangkan kekuasaannya dan menghilangkan kekualitasannya sebagai Tuhan, turun ke bumi, masuk ke dalam perut, dibun-bun oleh pengikutnya, dibunuh oleh manusia, ciptaannya, mana yang berkualitas? Mana yang lebih berkualitas? Tuhan yang menurunkan kualitasnya sebagai maha kuasa menjadi maha terhina, maha terbunuh, maha disiksa, maha dipijak-pijak, maha diseret-seret. Bagaimana menurut Abang pandangan Abang ada Tuhan seperti itu? Sebenarnya keimanan itu nggak boleh dipandang, tapi segala sesuatu yang diyakini, dan saya tidak mau menyeberang untuk mengotak-atik, katakanlah ya, suatu keyakinan seseorang. Kalau saya pribadi yang menaati, menghormati siapapun gitu ya, saya tidak akan berani berbicara Tuhan berkualitas tidak disandingkan kata-kata Abang tahu nggak? Abang pernah dengar ini nggak lagu ini? Helikopter muter-muter abang kayak helikopter. Ya, yang saya tanyakan bagaimana Mika, pendapat salah loh. Abang? Bukan gitu Tante Mika. Helikopter. Kau pun nggak pandai. Ah, Ya itu. Nah, bagaimana pandangan Abang ketika ada Tuhan menghilangkan kualitasnya sebagai Tuhan, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menjadi manusia, dibunuh oleh ciptaannya, digantung, dipaku di kayu salib. Bagaimana pandangan Abang terhadap Tuhan yang seperti ini? Baik, saya jawab. Cocok tidak cocok, ini yang jelas saya jawab dulu ya. Terima kasih saudaraku Muslim, sebangsa dan setanah air. Saya menghormati 1700 mata memandang. Tadi saya mau jawab pertanyaan yang disampaikan saudara ini. Saya sebagai orang Kristen, seorang Nasrani, yang dikatakan tadi bagaimana kualitas kalau Tuhan turun ke bumi. Itulah keyakinan kami. Kalau Tuhan tidak melepaskan ketuhanannya, tidak akan bisa menyatu sama bumi. Tuhan tuh maha bisa. Tuhan tuh maha, ya kehendaknya apapun ya jadi. Bisa Tuhan Abang jadi apa aja? Nah, itu mah pertanyaan yang nggak perlu harus saya jawab karena nggak ada kualitasnya. Karena memang Abang kualitas Tuhan Abang nggak ada. Karena Abang mengakui kualitas Tuhan Abang nggak ada, makanya Tuhan itu turun ke bumi, menampakkan diri kepada manusia, sekali menampakkan diri kepada manusia malah disiksa.
Ini enggak Terima kualitas. kasih. Kalau kualitas sebenar itu Tuhan turun ke bumi itu menunjukkan dia ingin mengenalkan dirinya kepada manusia. Kalau dia itu adalah Tuhan bukan dengan cara seperti itu, tapi menunjukkan kehebatannya bahwa dia tidak pernah bisa mati, bahwa dia bisa langsung jadi, bahwa dia itu sakti, bahwa dia bisa terbang, bahwa dia bisa apapun saja. Bukan malah disiksa, bukan malah ditombak, bukan malah dibunuh. Bagaimana pandangan abang seorang Tuhan turun ke bumi, tetapi ketika ingin dikenali oleh umatnya, malah disiksa. Niatnya mau memperkenalkan diri, kekuasaannya dihilangkannya. Logikanya di mana? Begini, saudaraku yang saya Begitu. hormati. Jadi, setelah manusia kejatuhannya ke dalam dosa, karena ini berbicara dunia, ya, dunia itu penuh kekotoran, kebusukan, kejahanaman, baik perilaku, bicara, tutur kata, dan segala macam perilaku kejahanaman manusia. Yang jelas manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Maka bagaimana cara Tuhan itu sendiri untuk bisa memulihkan kehancuran, kekotoran, kemunafikan, dosa-dosa yang sudah terjadi setelah pelanggaran yang dilakukan manusia. Dulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan kemuliaan Tuhan dengan umatnya atau manusia ciptaannya masih baik-baik saja. Tapi setelah kejatuhannya ke dalam dosa, maka terputuslah hubungan kemuliaan itu. Tapi kalau saya sandingkan untuk menjawab pertanyaan saudaraku yang saya hormati ini, Tuhan sayang sama ciptaannya. Manusia itu satu-satunya makhluk ciptaan yang maha mulia di segala ciptaan yang ada di dunia. Kita bicara dunia. Jadi Tuhan sayang sama makhluk ciptaannya, manusia tersebut, sehingga dengan cara Jangan terlalu lama, Pak. udah jangan terlalu lama, nggak nangkap ya. Tadi kau bilang bahwa Tuhan itu turun ke bumi karena kemaksiatan, kebejatan, kemaksiatan, kata-kata kotor semuanya, gara-gara itu Tuhan turun ke bumi. Apakah yang abang katakan itu ketika Yesus turun ke bumi sudah tidak ada lagi? Apa yang bisa diulangi? Apakah ketika akan abang bilang Tuhan itu turun ke bumi karena kebejatan, kejahatan, kemaksiatan itu di mana-mana. Nah, aku tanya, setelah Tuhan abang turun, kejatuhan, dengarin baik-baik. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Iya, oke, udah. Nah, setelah Tuhan abang turun ke bumi, apakah manusia itu tidak jatuh lagi ke dalam dosa? Selama yang kita berbicara dunia tidak terlepas dari dua perihal, dosa dan kebaikan. Iya, ngapain dia turun ke bumi kalau masih juga nggak terlepas? Kalau masih nggak terlepas, ngapain dia turun ke bumi? Sia-sia, Bang. Iya, dengarin dulu sebentar. Iya, dari tadi ku dengerin, hampir kau satu kaset kau habiskan buat dengerin kau aja. Cuma entah apa-apa kau bilang, nggak ngerti aku. Sabar, Tante Mika. Sabar, kok marah-marah teh. Sabar. Iya, sabar, tapi apa yang kau nyatakan itu nggak masuk. Kau katakan Tuhan itu turun ke bumi karena kemaksiatan, karena kejatuhan. Jatuh dari mana nggak tahu aku. Berdosa, manusia itu berdosa. Tetapi setelah Tuhan turun ke bumi, manusia masih seperti itu. Jadi manfaatnya dia turun ke bumi itu apa? Nggak ada. Dia cuma pengen iseng aja turun, nggak ada manfaatnya. Kalau hanya dipotong sepegal-sepegal, nanti endingnya nggak baik, malah akan suram kedengarannya oleh penonton. Kita harus memang suram, Bang. Dari tadi ceritanya Tuhan turun ke bumi mati tapi masih berdosa. Orang itu sangat suram. Suram banget. Masa depan manusia masih suram.
Masih Oke. suram masa depan Oke. manusia ketika Tuhan udah turun ke Suram bumi. bertanya. Makin Hidup suram Tuhan lagi. pun suram. Enggak, hidup Tuhan pun suram loh. Iya. Apakah Bagaimana Anda mengatakan bahwa ada perubahan manusia semenjak Tuhan turun ke bumi? Nggak ada, makin acak-acakan. Makin parah. Ya, dulu sebelum Saya Tuhan nggak turun ke dengar. bumi, dengar. Dulu sebelum Tuhan turun ke bumi, oh bentar. Ya, dulu sebelum Tuhan turun ke bumi, orang membunuh pakai pedang. Setelah Tuhan turun ke bumi, orang membunuh orang pakai nuklir. Makin canggih orang membunuh ketika Tuhan sudah turun ke bumi. Dan itu pun yang bikin nuklir anak-anak lagi kebanyakan. Lah kenapa saya nggak bisa ketawa di sini? Boleh. Tawa. Maaf ya Uni Rifa, saya kangen. Ketawa lah. Saya gas tadi Uni Rifa. Gas aja. Tawakanlah ajarannya itu nih. Iya. Tapi Udah lama benar nggak juga ya ketemu. Tante Mika Tawakanlah ya. ajarannya. Ya. Jadi Tante Mika ini teman-teman bicara bahwa ternyata dulu waktu Tuhan belum mati di tiang salib, orang tuh cuman membunuh pakai pedang. Ya. Iya betul, serius. Tapi setelah Tuhan muncul, membunuhnya pakai nuklir, dan pembuat nuklirnya anak-anak Tuhan lagi. Emang luar biasa. Ketawa Uni Rifa, Anda ya. jangan begitu nih Rifa. Kampung kita masih musibah loh. Loh, apa urusannya? Ini gara-gara ulang tahun Tuhan kalian lah, makanya musibah. Apa urusannya? Setidaknya ya kita Loh, Ya kenapa kok tiap tanggal 20 di bulan Desember selalu banyak musibah? Pas tepat dengan kelahiran Dewa Matahari loh. Terima kasih Loh, kok tawa? segmennya yang luar biasa. Aduh, kok ketawa bang? Sebetulnya Sekali. ini, Tante Mika. kenapa bencana? Karena yang ulang tahun itu orangnya nggak datang, kue udah dibeli, dirayain, orangnya nggak datang, makanya bencana. Nggak gitu juga lah. Selamat dong berarti. Tidak menyembah kepada Allah, menuduh Allah punya anak. Begitu. Dan hal ini tidak masalah. Mau dilakukan boleh, nggak dilakukan juga nggak boleh. Yang nggak boleh itu, yaitu mencaci orang yang ikut, menghina orang yang nggak ikut. Itu nggak boleh itu. Karena apa? Itu hak prerogatif. Dalam Islam itu perbedaan adalah rahmat, apalagi persatuan Islam. Bayangkan ya, perbedaan pendapat umat Islam aja menjadi rahmat untuk orang lain. Apalagi persatuan umat Islam. Beda di Kristen. Persatuan Kristen menjadi musibah buat dunia, apalagi perpecahan kalian. Itu kami umat Islam. Tapi ada. Kalau saya gimana? Kalau pendapat saya tergantung. Kalau saya lagi misal satu koma sama Bang Zuma, seandainya nih ya. Uni Rifa. Waalaikumsalam, Pak Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim. Oke, silakan Saya mau Pak. bertanya. Ya, saya kemarin sakit selama sebulan dan saya tidak sholat dalam sebulan itu. Untuk mengkodoknya gimana itu? Kodok aja Pak, semampu Kodok Pak. Saya dalam pernah sebulan. diajarkan Ustadz Wafi. Saya pernah diajarkan Ustadz Wafi itu. Kodok aja semampu. Kodok aja. Oh, semampu ya? Ya, tidak ada paksaan yang membuat kita tuh Ya. rugi itu nggak ada di Islam. Jadi kodok aja, kalau Bapak sanggupnya misalkannya mengkodoknya dalam satu hari berapa ya kodok aja. Kodok aja. Yang penting Bapak ingat gitu berapa kali Bapak tinggalin gitu. Tambahkan dengan sholat-sholat sunnah juga. Kalau aku gitu ya, aku pernah gitu. Jadi aku ingat-ingat nih, kira-kira waktu dalam perjalanan kemarin aku nggak sempat kosor dan nggak sempat di jama gitu. Karena posisinya itu aku sedang berhadas dan aku nggak bawa baju ganti dan memang bajuku ini juga udah nggak bersih gitu. Jadi aku ragu kalau aku sholat tuh nanti di ribet gitu. Aku di bis yang panjang kali jam aku harus berangkat itu. Pindah sana. Waktu aku dulu, waktu kemarin Surabaya tuh seminarnya Jonathan Purnomo itu dari Surabaya, aku langsung ke Jakarta tuh. 19 jam kalau nggak salah tuh. Nah jadi aku kodok kemudian. Aku kodok aja gitu. Aku cek sih di ini nggak masalah gitu. Yang penting kita Buat punya teman-teman yang di bawah itu Bang Filipus Christian itu sarkas. Bang Filipus
Kenapa dia? Bang Pelipes Christian itu sarkas. Jadi tumbal dia. Habis kena hujat ya di bawah. Kena rujak Bang Pelipes. Naikin dia. Naikin dia. Jangan Terima sarkas-sarkas, kasih Filipus. banyak Uni Rifa. Iya, sama-sama. Terima kasih Coba banyak, ya. Bang Jo, tadi Ustadz Wafi live, Bang Jo gini, biar lebih enaknya gini. Ustadz Wafi tadi live dan sekarang masih live dia. Coba masuk ke roomnya Ustadz Wafi. Abdul Wafi nama akunnya tuh. Oh iya, Masih live dia tuh. Abdul Coba. Wafi, ya. Beliau Terima itu kasih, salah satu Uni Rifa, ya beliau tuh lebih paham tentang fikih. Kalau saya salah-salah nanti wah sesat nyesatin saya nanti. Ya. Itu ya. ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akina Pelipes nggak usah ikut-ikutan antum. Antum kan mahasiswa juga. Gak ada dia. Dia ditinggalinnya typing langsung kabur dia. Parah Bang Pelipes. Mana dia Bang Pelipes? Antum kan ini, antum kan ini. Jangan Itu ikut-ikutan. gara-gara paspor Uni semalam lah dia itu ingat terus. Iya dia ingat itu. Gara-gara dia si Uni paling mahasiswi, kata dia ingat. Si Uni si paling mahasiswi. Nggak, aku juga disuruh orang gitu kan. Wah Uni, si netizen bilang begitu. Wah iya nih pujian banget. Aku jadi bangga aku dikatain begitu. Masya Allah, banyak sekali saudara aku yang Islam memuji-muji aku. Aku terharu, bangga banget gitu kan. Kan banyak tuh si paling mahasiswi. Wah pujian, Masya Allah, aku jadi bangga gitu. Seneng banget aku dikatain gitu. Oh. Karena memang kamu tahu nggak Mika, aku ceritain ya. Dulu aku tuh pernah drop out sekolah nih. Mungkin ini alasan aku ya. Ini sedikit curhat teman-temannya. Teman-teman yang nggak tertarik boleh tinggalin komal ini ya. Karena ini curhatan aku ya. Dulu aku tuh pernah bukan DO sih. Karena orang tua berpisah lah gitu kan. Jadi akhirnya orang tua berpisah. Istilahnya aku cari-cari masalah lah gitu kan. Namanya anak muda lah gitu kan. Terus aku nggak sekolah 2 tahun aku tuh. Jadi waktu itu pengen banget sekolah lagi. Keinginan sekolah tuh pengen banget gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya kesampaian sekolah dan pengen kuliah. Ternyata ekonomi nggak cukup, uang nggak ada, langsung nikah, langsung kerja, punya anak, sibuk lah ngurusin itu. Jadi ketika kemarin waktu aku berdebat itu aku malu nih. Ustadz Wafi jelasin kalau kita bicara itu nggak ada ilmu segala macam tuh kita nggak boleh bicara. Kan Ustadz Wafi ngajarin gitu tuh. Lama-lama aku berpikir nih, kayaknya aku harus kuliah deh. Nah, umur 35 tahun tuh aku kuliah. Tahun 2021 aku masuk kuliah. Kalau bagi orang-orang biasa, menjadi mahasiswi itu mungkin hal yang biasa ya. Tapi buat aku menjadi mahasiswi itu sesuatu yang mahal. Karena aku ngerasain cari uang untuk kuliah itu berat gitu. Apalagi YouTube aku tidak monetes, kelang kabut itu. Sempat mau putus asa, nggak kuliah. Alhamdulillah ketemu Bunda Ike, ketemu ada salah satu ustadz besar yang membiayai. Jadi di situ aku, Masya Allah, kuliahku aja orang biayai gitu. Ada yang bilang Allah dibiayai orang aja bangga. Lah justru karena aku dibiayai orang itu aku bangga. Berarti orang ini memberikan hartanya supaya berharap aku tuh lebih pinter gitu loh. Berarti mereka percaya aku menyebarkan kebaikan ini melalui lisan aku. Dulu mereka push aku dalam ilmu gitu. Nah dan itu yang membuat aku tuh bangga banget waktu di wisuda kemarin. Sampai waduh aku posting dong. Aku wisuda kemarin aku posting sampai aku bilangin aku mahasiswi. Saya adalah mahasiswi. Betul-betul luar biasa bangga aku. Karena setahu aku mengatakan diri kita mahasiswi itu bukan bentuk kesombongan. Karena mengaku mahasiswi artinya kita akui kita sedang belajar. Jadi ketika kita mengaku dosen kita mahasiswi itu baru kurang ajar. Saya mahasiswi ngakunya dosen. Nah itu kurang ajar tuh. Pak dosen ngakunya mahasiswi itu bohong. Kan gitu. Kita nggak boleh bohong. Kalau kita bukan mahasiswi kita nggak boleh, iya. Misal kayak kita nih Pak dosen nih dosen, lalu dia bilang aku mahasiswa, kecuali dia dosen plus mahasiswa itu boleh. Dan menurut aku ketika ada orang yang nyindir si paling mahasiswi itu buat aku tuh pujian gitu loh, karena wah berarti mereka menilai aku sebagai seorang mahasiswi. Nah gitu, jadi makanya aku jadikan password gitu.